Tujuannya mau dicapai? Tujuannya siswa diharapkan tuh mampu memahami soal gimana sih awalnya Memahami awalnya terbentuknya Pancasila itu dari awal. terbentuk Pancasila. Terus apa lagi? Terus juga memahami tentang kedudukan dan fungsi undang-undang. Kenapa memahami semua? Yang pertama tadi menganalisis ini. Oh, menganalisis Pancasila. analisis Pancasila. Oke. Kemudian area yang mau di ini yang hendak ini dicapai. yang tidak dicapai. Oke, tentunya kalau kita mengajar itu kan paling nggak siswa bisa ngerti gitu. Nah, jadi yang hendak dicapai itu keaktifan siswa ya. Keaktifan berarti apa ini? Sikap ya? Iya, keaktifan siswa. Keaktifan siswa. Keaktifan siswa, partisipasi siswa. Berarti ini dari segi kalau 3 ranah, namanya hasil belajar itu kan 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Berarti kalau keaktifan dengan itu kan berarti dia afektif. Jadi Bapak nanti penilaiannya pakai rubrik jurnal sikap. Oke kan? Jadi itu nanti dibuat ada gitu kan? Oke, terus langkah-langkah apa ini? Langkah-langkah strateginya. Strategi atau langkah-langkah yang disiapkan. Nah, ini kan maksudnya modelnya deh, belajarnya kayak gimana? Ya, model, metode, media yang dipakai apa? Kalau media umumnya saya pakai 3 ini, Bu. Ceramah interaktif. Ceramah interaktif. Terus sama PBL. PBL berarti pakai PBL ya? Iya, Oke. gitu. Ceramah interaktif. Kemudian terus bagaimana? Ini asesmennya berarti asesmen tadi sikap tuh. Kognitifnya nggak ada? Sementara yang sikap itu masih itu dulu. Masih sikap itu. Ini kan fleksibel. Oke. Dalam mengajar Pak Adin, masalah atau tantangan apa yang sering dihadapi anak? Yang sering muncul, yang sering Pak Adin ini kenapa sih kalau saya ngajar kok ini? Nah, apa yang paling sering ini Bu, siswa itu kan banyak ya, hampir 30 siswa lebih dengan latar belakang yang beda-beda, dengan yang beda-beda. Kesusahan saya gimana sih cara belajar siswa yang memahami cara belajar siswa masing-masing. Memahami cara belajar siswa. Oke. Nah, untuk mengatasi ini mereka Pak Adin gimana itu? Mengatasi itu. Kok saya itu susah ya? Ini berarti saya harus bagaimana gitu. Yang tadi saya pakai metode namanya PBL. Itu kan kelompok heterogen ya. Iya, iya. Jadi bisa tergantung isi kelasnya berapa. Iya. Misalkan 4 orang. Iya. 4 orang ini nggak semuanya yang pintar-pintar di situ. Iya. Jadi biar dapat semua ini tidak ada yang misalkan nggak aktif, digabungin sama yang aktif. Jadi mungkin bisa ikutan gitu. Saling mengisi. Iya. Nah, yang nggak aktif bergabung dengan yang aktif berarti mereka bisa saling mengisi. Nah, itu bisa juga istilahnya gini Pak, tutorial sebaya, ya kan? Yang nggak bisa silahkan kamu sana kamu belajar sama si A, karena si A itu sudah tuntas. Nah, coba si A coba ajarin dulu si B, kan begitu ya kira-kira. Itu namanya tutorial sebaya. Oke, nanti Bapak isi itu. Terima kasih Pak Adin. Nah, nanti Bapak kira-kira saya supervisi atau saya lihat maunya kapan, hari kapan, tanggal berapa, jam pelajaran keberapa, materinya apa. Nanti diisi di situ. Di halaman dia di dalam itu boleh, nanti baru kasih ke saya. Iya Pak ya. Oke, selesai, ambil dulu nih. Oke, selesai.